Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo history lover semua, kembali lagi bersama saya di kelas sejarah bersama Sami. Selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-495. Semoga dapat maju terus, dapat menjadi kota percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia agar semakin berkembang. Berhubung sekarang ini ulang tahun Jakarta, saya mau mencoba bahas sedikit tentang sejarah Jakarta dari sisi yang berbeda. Nah, ini itu saya ambil dari kemarin saya ikut tur ke kota tua, membahas sejarah segala macamnya. Itu saya ikut tur yang dibimbing oleh komunitas bambu yang dipandu oleh Bang Jaja Rizal, seorang sejarawan yang menceritakan Jakarta itu bukan seperti yang sudah sering kita dengar, melainkan Jakarta sebagai kota air. Jakarta merupakan sebuah kota yang pada dasarnya itu berdampingan dengan air, merupakan kota air. Kalau kita lihat banyak sekali nama-nama daerah yang di Jakarta yang berawalan kali, misalnya Kali Malang, Kali Deres, ada juga Rawa Buaya, terus ada juga kata Ci yang dari bahasa Sunda, ada macam-macam, itu ada banyak. Dan itu menunjukkan keterkaitan Jakarta ini dengan air. Selain air, daerah pohon, hutan dan lain sebagainya itu banyak juga. Ada hutan kayu, ada kebun juga banyak, ada kebun nanas, kebun jeruk dan lain sebagainya. Ini menunjukkan adanya keterikatan masyarakat Jakarta kepada air dan tumbuhan. Sebelum tahun 1527, daerah Jakarta atau yang masih disebut sebagai Sunda Kelapa dikuasai oleh Kerajaan Sunda. Nah, di situ masih dikelola sebagai pelabuhan dan juga ya ada perkampungan juga di situ. Sampai ke tahun 1527 di mana Fatahillah dengan pasukannya menyerbu dan menaklukkan Sunda Kelapa yang dirubah namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Namun di saat Jakarta dikuasai di bawah Fatahillah dan di bawah penguasa Muslim, ini juga masih berjalan Jakarta ini sebagai kota perdagangan, kota pelabuhan dan juga kota air tadi. Nah, pada tahun 1619 kepemilikan Jakarta berubah. VOC datang dan menaklukkan Jakarta atau Jakarta, diganti namanya menjadi Batavia. JP Kun yang memerintahkan pada waktu itu untuk menghancurkan seluruh Jakarta dan akan didirikan, dan langsung didirikan, bukan akan didirikan, perkotaan baru yang mengikuti model gaya Eropa. Inilah salah satu kesalahan terbesar VOC yang hingga kini kita masih rasakan dampaknya. Apa dampaknya? Banjir. Itu salah satu dampak terbesarnya. Apa yang menyebabkannya? VOC, kalau kata ini kembali ke kata Bang Jaja Rizal tadi di turnya itu, VOC itu sebenarnya anak-anak cengeng, anak-anak mama yang mereka tuh udah jalan jauh untuk mencari penghidupan, untuk mencari duit di Asia Tenggara, di Indonesia, di Batavia. Tapi mereka itu ingin tetap merasa seperti di Belanda, seperti di Amsterdam. Makanya Batavia, Jakarta itu dibuat dengan model Eropa, dengan berbagai kanal-kanal, berbagai sungai-sungai kecil yang gak cocok dengan iklim tropis di Indonesia dan juga merusak tatanan kota air dan kota yang hijau, yang banyak tumbuhan itu telah dirusak tatanannya. Di awal pendiriannya tidak berasa akan ada sebuah bencana ekologis yang menanti Batavia ini. Mereka dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang megah ala Eropa, menjadi pusat kontrol VOC yang sangat luas, hingga dijuluki sebagai Ratu dari Timur. Di masa keemasannya itu Jakarta, Batavia masih sangat hebat, masih kuat, masih aman dan masih sehat lah istilahnya. Mereka masih Batavia masih dikategorikan sebagai kota yang sehat. Namun mulai tahun 1700-an itu trennya mulai menurun, mulai menjadi kota yang kotor. Karena apa? Karena yang pertama, mereka yang memaksakan menerapkan konsep kota di Eropa di daerah tropis di Jakarta, di Batavia. Dan yang kedua adalah kanal-kanal itu seharusnya seharusnya kan digunakan sebagai sarana transportasi, sarana pengelolaan air dan lain sebagainya itu. Mereka jadikan kali itu sebagai tempat sampah raksasa. Bayangin saja setiap jam 9 malam di Batavia,
orang-orang yang tinggal itu membuang sampahnya semuanya. Sampah mau kotoran, mau sampah rumah tangga, sampah dapur dan lain sebagainya itu semua dibuang ke kali. Nah, ketika kali ini sudah makin lama makin kotor, timbullah penyakit yang namanya malaria. Yang itu ketika malam orang-orang masih pada ngumpul, ada yang kena malaria, besoknya tinggal 1 orang bisa-bisa yang hidup. Ngeri bener itu penyakit waktu itu. Belum ada obatnya, jadi yang tadinya ratu dari timur berubah jadi kuburan dari timur. Serem bener dah tuh rubahnya, dari ratu sampai jadi kuburan. Akhirnya karena kerusakan secara ekologis, banyak banjir juga terjadi pada waktu itu. Pusat pemerintahan yang tadinya di daerah Kota Tua ditarik ke selatan, ke Wealth of Raiden. Sekarang kan kita sudah tahu ada Istana Negara dan lain sebagainya itu. Setelah itu dibuat karena sudah sangat hancur, sangat kotor, sudah tidak layak untuk dijadikan pusat pemerintahan, pusat kontrol VOC, akhirnya ditarik ke belakang dan akhirnya sudah VOC bubar 1799. Yang faktor besarnya disumbang oleh malaria ini bukan hanya karena korupsi yang sering diinformasikan VOC jatuh karena korupsi, tapi salah satu faktor terbesarnya juga adalah malaria. Mereka banyak yang mati karena malaria. Nakoda kapal mati, awak kapal mati. Lah, itu VOC kan perusahaan dagang. Kalau nakodanya mati, awak kapalnya mati, barang dagangannya ada. Yang mau nganterin siapa? Rohnya yang pada mati itu. Ya enggak. Akhirnya jumlah pelautnya makin sedikit, jumlah nakodanya makin sedikit. Dan akhirnya apa? VOC pun tutup buku, bubar pada 1799. Nah, oke, saya rasa udah cukup panjang video ini. Sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam History Lover.